Pernahkah Anda merasa gagal di hadapan Tuhan? Mungkin Anda pernah berkata dalam hati, Tuhan pasti sudah lelah dengan saya. Saya sudah berulang kali jatuh dalam dosa yang sama. Mungkin Tuhan masih mengasihi orang lain, tetapi tidak lagi saya. Jika Anda pernah berpikir demikian, maka renungan ini sangat penting untuk Anda. Karena hari ini kita akan melihat sebuah kebenaran yang sering dilupakan banyak orang. Dosa Anda mungkin besar, tetapi kasih karunia Tuhan selalu lebih besar. Jangan tutup video ini, karena bisa jadi inilah pesan yang Tuhan ingin Anda dengarkan hari ini. Ketika kita menyadari dosa-dosa kita, seringkali kita merasa malu untuk datang kepada Tuhan. Kita merasa tidak layak. Kita merasa terlalu kotor. Kita merasa terlalu jauh. Namun justru saat itulah Tuhan berkata, datanglah kepadaku. Mazmur 103 ayat 8 berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Luar biasa. Tuhan tidak berkata bahwa dia mudah marah. Tidak dikatakan bahwa dia cepat menghukum. Tidak dikatakan bahwa dia menunggu kesempatan untuk menghancurkan kita. Sebaliknya, dia memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang penuh belas kasihan. Bahkan dalam Keluaran 34 ayat 6, Tuhan sendiri menyatakan, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasihnya dan setianya. Inilah karakter Tuhan yang sesungguhnya. Bayangkan seorang anak kecil yang jatuh saat belajar berjalan. Apakah orang tuanya akan mengusirnya? Tidak. Orang tua yang mengasihi justru berlari mendekat, mengangkatnya, membersihkan lukanya, dan menolongnya berdiri kembali. Demikian juga Tuhan. Ketika kita jatuh, dia tidak menjauh. Dia mendekat. Ketika kita menangis karena dosa, dia membuka tangannya. Ketika kita datang dengan hati yang hancur, dia siap mengampuni. Yesus datang ke dunia bukan untuk orang yang sempurna. Yesus datang untuk orang berdosa. Yesus datang untuk mereka yang terluka. Dan Yesus datang untuk mereka yang merasa tidak layak. Itulah sebabnya Yesus mati di kayu salib. Salib adalah bukti bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada dosa manusia. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, perhatikan baik-baik. Bukan ketika kita sudah baik. Bukan ketika kita sudah suci. Bukan ketika kita sudah berubah. Tetapi ketika kita masih berdosa. Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Mungkin hari ini Anda sedang memikul beban yang berat. Beban kesalahan. Beban kegagalan. Beban penyesalan. Beban masa lalu. Dan Anda sudah terlalu lama membawanya sendiri. Hari ini Tuhan mengundang Anda untuk meletakkannya di kaki salib. Jangan terus memikul apa yang sudah Yesus tanggung. Jangan terus menyimpan apa yang sudah Tuhan siap ampuni. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dosa memang membawa kematian, tetapi anugerah Tuhan membawa kehidupan. Roma 5 ayat 20 bahkan berkata, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Artinya, tidak ada dosa yang lebih besar daripada kemampuan Tuhan untuk mengampuni. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap bagi terang kasih Kristus. Tidak ada hati yang terlalu rusak bagi kuasa pemulihan Tuhan. Hari ini, mungkin yang perlu Anda lakukan bukanlah berusaha lebih keras, bukan membuktikan diri saya layak, bukan menyembunyikan kegagalan Anda, tetapi datanglah kepada Yesus apa adanya. Katakan seperti pemungut cukai dalam Lukas 18 ayat 13, ya Allah,
kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan percayalah, Tuhan mendengar doa itu. Tuhan mengampuni, Tuhan memulihkan, dan Tuhan memberi kekuatan untuk memulihkan kembali. Pesan Tuhan untukmu, anakku, aku mengetahui semua kesalahanmu, tetapi aku tetap mengasihimu. Jangan lari dariku karena dosamu. Datanglah kepadaku, aku telah membayar semuanya di kayu salib. Karena kasih karuniaku penuh bagimu. Aku mau mengampunimu dan mengangkatmu kembali. Jangan menyerah. Tuhan masih bekerja dalam hidupmu. Jika renungan ini memberkati hidup Anda, jangan lupa tuliskan di kolom komentar, kasih karunia Tuhan cukup bagiku.